tadi pagi kita sudah belajar beberapa hal terkait pengantar penulisan dasar, penulisan karya ilmiah disampaikan oleh Pak Hana, lalu penulisan karya tulis jurnalistik. Dan setelah ini, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita akan belajar mengenai pengelolaan data dari Bapak Randi, perencana ahli utama dari Kementerian PPN Bappenas. Dan setelah itu nanti akan disambung oleh Bapak Hilmi Faik terkait dengan bagaimana menarasikan data kualitatif maupun kuantitatif. Tapi tadi ada penugasan dulu ya dari Pak Hilmi sekitar 10 menit nanti akan membahas penugasan yang tadi terlebih dahulu. Nah, untuk Bapak Ibu peserta, kami imbau untuk menyalakan kamera eh, sehingga proses diskusi jadi lebih lancar. Nanti Bapak Ibu mohon untuk mengikuti diskusi secara lebih interaktif apabila ada praktikum yang disampaikan oleh narasumber pengajar. Mungkin yang pertama kepada Pak Randi, dipersilakan Bapak. Langsung aja ya, Mbak. Betul, Bapak, langsung 1 jam sesi Ya, Bapak, termasuk untuk sesi interaktif tanya jawabnya. oke. Terima kasih Mbak Cerita. Teman-teman semua, ini ada Mas Faik, ada Mas siapa tadi? Ya, Mas Faik. Eh, ini ada teman-teman semua. Ada yang kenal nggak ini saya? Siapa ya? Oh, ini ada Mas Rauf ini. Ini langganan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. satu kesempatan yang sangat baik sekali yang diselenggarakan oleh Puspin Diklatren ya dalam menyelenggarakan bootcamp penulisan buku gitu ya. Bootcamp penulisan buku. 3 hari ya Mbak Cerita ya. Waktunya ya online, secara online hari ini hari Minggu ini 3 hari, mungkin dilanjutkan minggu depan secara tatap muka. Nah, saya mendapat jatah 1 jam. 1 jam ini mungkin sangat-sangat kurang sekali gitu ya waktu yang diberikan ini. Namun kita maksimalkan saja. Eh, Semoga nanti Bapak Ibu teman-teman semua di sini bisa bisa memanfaatkan waktu yang singkat ini, penjelasan saya yang mungkin cuma 1 jam ini eh, bisa semaksimal mungkin ya. Saya izin share. Oke. Nah, materi saya penyelenggaraan analisis data dalam rangka penyusunan kajian kebijakan pembangunan. Ini materi ini Anda pakai, teman-teman bisa pakai untuk menyusun narasi argumentasi pilihan kebijakan atau apa namanya policy alternatif gitu ya, berdasarkan metode ilmiah kajian kebijakan pembangunan. Nah, ini semoga dalam 1 jam ini bisa selesai. Ini saya terus terang saya panik ya. Ini kalau 1 jam itu panik untuk bisa memberikan materi ini. Paniknya apa? Akan susah buat teman-teman untuk bisa memahami materi ini kalau tidak betul-betul menyimak secara full gitu ya, membuka benar-benar membuka mata hati dan membuka indera, indera semua indera. Nah, materi ini bukan kebenaran mutlak, disclaimer materi saya. Jadi materi ini bukan kebenaran mutlak, bisa jadi ketinggalan zaman atau tidak update, sehingga silahkan tadi teman-teman kalau punya punya wacana baru gitu ya, atau pendekatan baru, silahkan nanti kita diskusikan. Kemudian materi ini tuh diorientasikan untuk perencana pembangunan sebetulnya, untuk para planner, sehingga buat mereka yang bukan planner mungkin akan sedikit kesulitan memahami materi ini. Kemudian materi ini tuh memberikan penjelasan logis dalam hal penyelenggaraan analisis data, ya sehingga uh, ini yang saya upayakan ini yang paling logis ya, artinya menuruti standar apa namanya didasarkan pada standar metode ilmiah. Kemudian keberhasilan teman-teman untuk materi ini tidak sekedar belajar hari ini, tapi juga praktek ya. Ini penting sekali praktek ini untuk bisa hands on pada uh, materi yang saya sampaikan. Kemudian materi ini tidak mewakili pandangan atau kebijakan suatu lembaga instansi tertentu, sehingga nggak ada hubungannya materi ini dengan Bappenas, dengan lembaga apapun gitu ya.
Sistem belajarnya sifatnya online, bisa tatap muka juga. Nanti saya akan menyampaikan materi ini 80% dari keseluruhan waktu, berarti 80% kali 60, berarti sekitar 45 menit ya. Nah, nanti sisanya kita bisa tanya jawab. Bisa saya sampaikan kuis juga sebetulnya ya, bila diperlukan. 1-2 soal gitu kali. Oke, pengantar. Sudah saya sampaikan tadi bahwa saya akan menyampaikan analisis data, cara penyelenggaraan analisis data menurut metode ilmiah. Nah, di dalam metode ilmiah itu, seperti berbagai buku yang ada, saya menggunakan bukunya Profesor Rimahana, gitu ya. Profesor Rimahana, itu kebetulan dosen matematika saya di Harvard University Amerika Serikat, gitu ya. Nah, beliau menggariskan ada 6 langkah ya, 6 langkah penting. Yang pertama adalah problem identification, kemudian conceptual framework, terus kemudian design and solution, terus kemudian testing, design and data management, terus kemudian analysis and interpretation, dan kemudian implementation. Nah, untuk di problem identification ini, tentu teman-teman sebelum teman-teman nanti mencari data gitu ya, dalam teman-teman menyusun argumentasi, teman-teman dalam membuat buku atau dalam membuat tulisan atau dalam membuat policy paper atau membuat policy research gitu ya, itu harus didahului dengan problem statement, pernyataan masalah. Apa sih masalahnya gitu ya. Dari pernyataan masalah ini kemudian teman-teman, misalkan pernyataan masalahnya adalah, ini nanti berhubungan dengan contoh di belakang yang akan saya berikan. Pernyataan masalahnya adalah kinerja ASN rendah, itu ya problem statementnya. Padahal gajinya tinggi. Nah, ini ciri-ciri khas dari problem statement adalah ada pernyataan yang sifatnya ada 2 statement yang kontradiktif. Nah, ini ciri-ciri dari problem statement ya. Jadi kinerja ASN rendah, itu pernyataan pertama. Pernyataan kedua adalah padahal gajinya tinggi. Nah, ya ini kontradiktif ya. Seharusnya secara perasaan minimal ya, secara perasaan, bukan secara logika lah, secara perasaan. Itu kalau gajinya tinggi otomatis kinerjanya tinggi. Nah, ini kinerja ASN rendah padahal gajinya tinggi. Atau bisa dibalik, gaji ASN tinggi dibandingkan standar gaji non ASN yang bekerja di instansi yang non pemerintah misalkan. Kontradiksinya adalah statement kedua. Namun demikian kinerja ASN rendah. Sehingga akan muncul kebutuhan di sini. Kebutuhannya adalah bagaimana cara untuk meningkatkan kinerja ASN. Padahal dengan gaji yang tinggi itu, ya, itu sebetulnya ASN bisa berkinerja lebih tinggi. Nah, itu needs-nya adalah bagaimana meningkatkan kinerja ASN. Itu needs-nya. Kemudian goals dan solution-nya adalah goals di sini sifatnya adalah sementara. Ya, goals yang kita tawarkan di sini sifatnya sementara. Jawaban dari bagaimana cara meningkatkan kinerja ASN tadi. Misalkan dengan melihat motivasi dari ASN tersebut bekerja sebagai ASN, ya misalnya. Nah, dari melihat motivasi itu, maka kita akan bisa menemukan sekian motivasi, katakan ada 10 motivasi. Motivasi tertinggi apa? Nah, terendah apa? Yang terendah ini yang perlu kita bangkitkan sebagai solusi untuk meningkatkan kinerja ASN. Dari situ kemudian barulah kita berangkat teori, ya, kita membangun konsep framework, ya, membangun teori dan desain. Studi yang kita gunakan di sini atau pendekatan yang saya coba jadikan contoh di sini adalah studi yang bersifat kuantitatif, ya, studi yang bersifat kuantitatif. Berbeda dengan studi-studi kualitatif, ya. Kalau studi kuantitatif itu berangkat dari teori. Berbeda dengan studi kualitatif, ya, yang berangkat dari fenomena, meskipun di dalam mendekati fenomena tersebut tetap menggunakan grand theory. Pada akhirnya yang diuji itu bukan perilaku di dalam subjek penelitian, ya, kalau kualitatif, ya, tapi yang dinilai itu adalah teori itu sendiri. Sehingga di dalam studi kualitatif
hasilnya adalah grounded teori gitu ya, grounded teori yang sifatnya mendasar. Nah, kalau yang saya sampaikan sekarang ini adalah studi kuantitatif yang berangkat dari teori, kemudian menguji data yang akan kita ambil nanti dengan teori. Apakah data yang berasal dari lapangan, dalam hal ini unit analisisnya misalkan manusia, nah nanti kita compare dengan teorinya. Nah, benar nggak? Benar atau salah gitu ya. Secara teori benar apa salah. Nah, kalau benar ya berarti kita akan membuat satu kesimpulan atas data yang kita peroleh tadi itu, kita samakan dengan teorinya. Kalau misalkan ternyata berbeda atau berbeda dengan teorinya, ya berarti nanti kita akan nyatakan bahwa data tersebut berbeda dengan teorinya, sehingga kita akan mengambil kesimpulan berdasarkan satu unit analisis dengan datanya itu yang sesuai dengan teori, dan unit analisis yang tidak sesuai tadi itu sesuai dengan yang tidak sesuai dengan teori. Ya. Kemudian kita akan membangun konsep berdasarkan hasil analisis tadi itu, ya, berdasarkan teori tadi itu kita akan membangun satu konsep, kemudian membuat satu hipotesis gitu ya. Hipotesisnya misalkan berdasarkan teori ya, motivasi ASN tertinggi adalah mencari uang dan mendapatkan penghargaan dalam rangka meningkatkan kinerja tinggi. Nah, itu hipotesisnya. Jadi motivasi ASN dalam bekerja adalah mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan, dan memperoleh penghargaan dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih tinggi. Nah, itu misalkan konsep dan hipotesisnya. Konsepnya berarti adalah ada 3 nih. Ya, motivasi 1 dan motivasi 2 terhadap kinerja. Motivasi 1 mencari uang, motivasi 2 adalah mendapatkan penghargaan. Kemudian yang ketiga adalah berkinerja tinggi. Konsepnya ada 3. Ini kita hubungkan. Kita hubungkan menjadi hipotesis. Ya. Nah, dari sini kemudian kita turunkan menjadi variabel indikator data. Tentu variabelnya banyak ya, tidak hanya 3, itu ada subvariabelnya. Kemudian dari subvariabel kita menghimpun data, menyusun data. Ya, menyusun data. Caranya gimana? Yaitu menyusun item pertanyaan berdasarkan indikator yang sudah kita bangun. Dari situlah kemudian kita melakukan survei, gitu ya. Tentu metode survei yang kita ambil itu caranya macam-macam ya. Yang paling sederhana itu Pak Jarwanto PS gitu ya. Bisa juga Fred Kerlinger gitu, bisa juga Robert Dundee gitu ya. Itu menggunakan sampling gitu ya. Survei itu bisa menggunakan sampling ya. Sampling itu ada 5 caranya. Yang pertama adalah verbal sampling gitu ya. Verbal sampling itu adalah sampling yang kita tahu bahwa verbal sampling itu adalah secara verbal atau secara kasat mata, secara di atas permukaan gitu ya. Kita tahu bahwa suatu unit analisis di situ, misalkan unit analisisnya adalah orang-orang ya. Di suatu mall ya, verbal sampling itu ciri-cirinya adalah kita datang ke suatu lokasi di mana lokasi tersebut kita yakin semua populasi yang ada di situ itu memiliki kesamaan cara berpikir yang sama. Misal kita datang ke suatu mall perbelanjaan ya. Nah, di situ kita menyebarkan kuesioner kita, kemudian mereka akan kita jaring untuk menjawab pertanyaan dari kuesioner kita. Nah, mall gitu ya, verbal samplingnya jelas mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk spending di atas 1 juta sampai 10 juta misalkan ya, spending belanja di situ di atas 1 juta ya, kita tahu itu verbal sampling. Nah, kemudian ada random sampling ya. Random sampling ini bisa juga menggunakan mall gitu ya, bisa juga menggunakan mall, atau biasanya kita pakai misalkan kalau cara dulu itu adalah dengan buku telepon gitu ya, dengan menggunakan buku telepon Yellow Pages gitu ya, kita pilih secara random ya, benar-benar random. Nah, itu kemudian barulah nomor telepon mereka akan kita hubungi, kemudian mereka akan kita berikan pertanyaan sesuai dengan kuesioner yang sudah kita bangun. Kemudian juga ada purposive random sampling
ya, kemudian ada juga stratified sampling, kemudian ada purposive stratified random sampling. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah cluster sampling. Ya, cluster sampling itu suatu sampling yang kita lakukan pada suatu zona yang zona tersebut merupakan zona yang sifatnya lokasi untuk verbal sampling, tapi dibatasi oleh suatu wilayah tertentu. Ya, misal kita ingin melakukan sampling di zona paling sederhana itu ke suatu desa gitu ya. Yang mana desa itu dibatasi oleh batas wilayah tertentu sehingga kemungkinan penduduk desa di situ untuk berinteraksi dengan penduduk desa tetangga itu lumayan sulit ya. Jadi ada batasnya. Misalkan batas geografi sungai, gunung gitu ya. Satu, yang kedua, cluster sampling ini juga kita lakukan pada pulau misalkan ya, masyarakat di suatu pulau. Nah, ini cocok banget untuk cluster sampling. Kemudian juga masyarakat yang mendiami suatu perumahan mewah tertentu, biasanya kan ada batasnya gitu ya, ada pagar tingginya gitu ya. Atau kita mendatangi pelaku industri di kawasan industri Jababeka gitu ya. Nah, ini biasanya untuk masuk ke situ harus melewati suatu gate ya. Nah, itu adalah unit analisis yang tepat untuk cluster sampling misalnya. Nah, itu raw data. Dari kuesioner tadi itu kita kemudian berhasil melakukan data, mengumpulkan data, lalu kemudian data tersebut kita tabulasi, lalu dari situ kita bisa melakukan processing. Nah, kalau dari data processing tadi itu, misalkan kita gagal, ya seringkali kita gagal dalam menghasilkan satu analisis yang ada 3 kategorinya, robust, rigor, dan precise, ya, robust, rigor, dan precise, gitu ya. Maka biasanya kita mengistilahkan ada bug di dalam data tersebut. Nah, untuk bisa membuat data itu menjadi tepat dalam melakukan analisis, maka kita perlu melakukan data cleansing. Nah, barulah kalau misalkan dari data processing itu bisa kita lakukan analisis dan bagus, oke, tidak masalah. Tapi kalau ternyata nggak robust, nggak rigor, dan nggak precise, ya, maka kita perlu melakukan data cleansing. Ya. Dari data analisis tersebut, sebetulnya kita bisa saling 2 arah ya. Yang pertama adalah kita bisa menyusun model analisisnya dulu, model matematika dari analisisnya dulu, atau kita melakukan data analisis dulu, kemudian dari data analisis itu barulah kita menyusun model matematikanya. Itu boleh juga. Jadi bisa saling mana yang lebih dulu, silahkan gitu ya. Dari data cleansing tersebut, misalkan kita langsung melakukan data analisis dengan menggunakan teknik statistika, barulah kita menyusun model matematikanya, ya, dalam rangka kita menyusun analisis lanjutan, atau misalkan tanpa menggunakan model matematika lanjutan, dari hasil data analisis itu juga sebetulnya bisa kita melakukan simulasi untuk hasil analisis berikutnya, ya. Nah, hasil analisis berikutnya inilah yang kita sebut sebagai data produk, ya, data produk. Nah, dari data produk inilah terlihat gambarannya, ya, bila kita mencoba mengkomunikasikan hasil analisisnya itu dalam bentuk visualisasi data yang eye catching, misalkan dalam bentuk bar chart, ya, dalam bentuk line chart yang menarik, dalam bentuk tabel yang menarik, ya, ada 3 ya, ada 3. Yang pertama adalah secara tabular, yang kedua adalah secara visual, dan yang ketiga adalah secara spasial, ya. Yang pertama adalah secara tabular, itu ya dengan menggunakan tabel-tabel gitu ya. Kemudian secara visual yaitu dengan menggunakan bar chart, line chart, ya, grafik, ya, semua yang berkaitan dengan grafik. Termasuk di dalamnya dilengkapi dengan gambar, itu termasuk visual. Nah, yang ketiga adalah dengan spasial, yaitu kita menggunakan peta geografis
Ya, misalkan kalau Indonesia kita pakai peta GIS, Geographic Information System, yang diterbitkan oleh BPS atau diterbitkan oleh BIG gitu ya. Kita gunakan untuk memvisualkan data tabular tadi itu ke dalam peta spasial. Nah, dari situlah kita bisa menyusun decision making. Ya, dari decision making tersebut, inilah yang disebut sebagai pilihan kebijakan, ya, atau policy alternatif, ya, sehingga dari dasar decision making ini, maka suatu kebijakan dan aksinya, penerapannya itu bisa dilaksanakan, diimplementasikan. Nah, dari sinilah secara metode ilmiah, hasil dari penerapan kebijakan ini tentu nantinya akan kita uji lagi. Nah, apakah hasil solusi tadi itu, ya, solusi tadi itu kita uji, ternyata solusinya oke, ya, sesuai dengan teori, antara data dari masyarakat, antara data dengan responden, dengan teori cocok, kita terapkan dalam bentuk policy. Nah, biasanya kita akan kaji ulang, ya, kita akan review atau kita akan lakukan evaluasi gitu ya, apakah implementasi tadi itu bisa memutus persoalan yang ada di dalam problem statement yang tadi, ya, di sini. Nah, itu secara sekilas, secara pembentukan narasi, fakta, analisis fakta, kesimpulan, dan sarannya, ya. Nah, mari kita lihat satu persatu sekarang langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah, ya, ada 7 langkah, tadi saya di depan tadi, ya, saya ulangi lagi. Ada 7 langkah dalam penyelenggaraan analisis data, ya. Nah, ini pengantarnya secara sekilas saya sampaikan di sini, bahwa dalam menyusun narasi argumentasi sebuah tulisan dalam bentuk tulisan kebijakan atau dalam bentuk bunga rampai dalam sebuah buku, gitu ya. Tentu bila kita adalah orang yang memiliki pandangan kuantitatif atau memiliki pandangan paradigmatif kuantitatif gitu ya, kita akan selalu menggunakan data dalam melakukan penyusunan narasi yang sifatnya argumentatif, ya. Nah, pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan metode ilmiah. Nah, ini saya sampaikan di sini, ini adalah bagan metode ilmiah yang saya maksud tadi, ya. Kemudian dari bagan ini kita akan coba terapkan bagaimana sih menyusun sebuah tulisan yang merupakan tulisan kajian yang bisa kita pakai untuk pegangan kita dalam membuat satu tulisan ilmiah, ya. Ada 7 langkahnya. Langkah pertama adalah pahami pola normal dan minimal sistematika penyusunan laporan pengkajian kebijakan. Nah, ini langkah pertama ya tentu harus kita pahami, ya, bagaimana sih pola normal, ya. Biasanya pola normal itu kebiasaan, itu gimana sih, ya. Nah, ini minimal sistematika itu ada 4 bab, teman, ya, 4 bab, ya. Minimal pola normal itu ada 4 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka pemikiran, bab 3 analisis dan hasil analisisnya, bab 4 itu penutup, ya. Nah, bab 1 itu minimal terdiri dari latar belakang dan urgensi, ya. Bab 1 itu minimal terdiri dari latar belakang dan urgensi. Latar belakang ini berisi kontradiksi dari 2 statement, ya. Jadi latar belakang itu selalu dimulai dari kontradiksi dari 2 statement. Ini pendekatan saya di sini adalah pendekatan kualitatif, ya. Bisa nanti akan saya ulas juga pendekatan kualitatif, tapi tentu waktunya nggak cukup, ya. Nanti di lain waktu barangkali kalau ada dari peserta hari ini yang menginginkan penjelasan dari saya, bagaimana Pak kalau melakukannya dengan pendekatan kualitatif, ya, pendekatan inquiry, pendekatan natural inquiry, ya, kualitatif itu natural inquiry. Sementara kalau pendekatan kuantitatif itu adalah pendekatan theoretical, ya, theoretical approach, ya, beda, ya. Natural inquiry atau kualitatif itu kita harus langsung melihat dulu di lapangan data atau di masyarakat, ya, baru kita menyusun latar belakang. Tapi kalau di kuantitatif, latar belakang itu sifatnya adalah pernyataan dari 2 kontradiksi
yang bersumber dari data. Ya, jadi jangan bingung di sini data yang dipakai di latar belakang tentu nanti akan berbeda dengan data yang akan kita cari dalam rangka melakukan analisis data itu berbeda. Nah, di latar belakang di sini harus ada dua pernyataan yang dua pernyataan ini dua-duanya harus punya datanya. Ya. Yang pertama adalah tadi itu saya sampaikan gaji ASN itu tinggi. Nah, tentu kita tahu dari mana nih? Dari tabel mengenai gaji rata-rata ASN golongan 1 sampai golongan 4. Ya, berapa rata-ratanya. Kemudian kinerjanya rendah. Dari mana ini? Ya, tentu dari penilaian misalkan ranking dari nilai indeks RB misalkan. Ya, indeks RB di suatu instansi misalkan 10 besar yang paling bagus, 10 kecil gitu ya. Atau kita rata-ratakan, ternyata indeks RB-nya rata-rata 65. Nah, itu kan kecil ya. Nah, ini ada kontradiksi. Nah, ini yang kita sampaikan dalam bentuk narasi di dalam latar belakang ya. Kemudian penjelasan urgensi. Kenapa kita menganggap hubungan antara kinerja dengan gaji ini penting ya. Nah, ini kita sebut di dalam elaborasi nanti ya, ini akan kita sebut di dalam elaborasi dalam bentuk identifikasi permasalahan. Permasalahannya adalah negara sudah mengeluarkan uang yang besar untuk membiayai, menggaji para ASN dengan harapan ASN bekerja maksimal dalam melakukan tugasnya sehingga terjadi peningkatan kualitas kesejahteraan yang dilayani oleh para ASN. Namun sayangnya dengan gaji yang tersedia buat para ASN yang sudah tinggi itu, pelayanan kepada masyarakat itu masih kurang. Nah, gitu ya, ini identifikasi permasalahannya. Kemudian tujuan. Ini kita merefer kepada bagaimana cara mengatasi permasalahan tadi itu. Tujuan ini adalah sebetulnya adalah hipotetis kecil cara mengatasi atau cara solusi dari yang ada di dalam latar belakang tadi itu. Ya, misalkan satu solusi pertama adalah barangkali meningkatkan motivasinya. Ya, cara yang kedua adalah dengan meningkatkan cara penilaian kinerjanya. Tuh, itu tujuannya. Nah, manfaat ini sifatnya adalah subjektif dari masing-masing penulis gitu ya, subjektif artinya manfaat ini bisa untuk dirinya sendiri, si penulis atau si pengkaji, bisa untuk atasan si penulis, juga bisa untuk masyarakat yang menjadi domain dari pelayanan kebijakannya. Ya, ada di sini sistematika penulisan, ini optional ya, silahkan aja. Kemudian yang kedua adalah kerangka pemikiran, bab 2. Nah, kerangka pemikiran ini teman-teman itu minimal terdiri dari 3 hal, minimal ini ya. Pertama adalah kerangka logis secara teoretik, kerangka logis yang kedua kerangka logis secara empirik, ya historik atau empirik ya. Dan yang ketiga adalah kerangka logis secara regulatif. Nah, silahkan Anda mencari teorinya itu dari 3 sumber ini, sumber teoretik, sumber empirik maupun sumber regulatif. Ya, misalkan dalam rangka untuk melihat motivasi apa aja sih yang ada di dalam diri para ASN ketika mereka bekerja. Nah, motivasinya bisa Anda lacak dari teori, bisa Anda lacak dari empirik, bisa Anda lacak dari regulasi. Ya. Kemudian Anda menemukan ada 10 motivasi kerja ASN. Bisa jadi Anda mendapatkannya 7 itu dari teoretik, kemudian 2 itu dari empirik, 1 dari regulatif. Itu sangat bisa, sehingga ada 10 motivasi yang akan Anda ukur. Ya. Anda akan ukur untuk Anda terapkan perilaku teori tadi, perilaku 10 variabel atau karakter atau profil motivasi tadi itu kepada para ASN. Ya, Anda ukur ini 10 tadi itu akan Anda terapkan untuk alat ukur kepada para ASN. Ya, dari 10 ini mana yang paling tinggi ya untuk mencari jawabnya, ya toh? Nah, dari situ Anda kemudian membangun satu metodologi, ya. Kan tadi ada 10, misalkan kita menemukan 10 profil atau 10 kriteria dari ASN, motivasi ASN, kriteria motivasi ASN ketika bekerja sebagai ASN gitu ya. Nah, dari situ kita lihat sekarang
Kita lihat sekarang yang paling cocok apa ya metodologinya. Nah, tentu kita akan lihat sekarang. Kita akan mencoba melakukan eh, melakukan kajian hipotetik gitu ya. Apakah 10 motivasi tadi itu berlaku pada para ASN? Sejauh mana berlakunya? Dari 10 kriteria tadi itu mana yang paling kuat terjadi pada diri ASN? Ya, kalau seperti itu keinginan kita, maka kita akan bisa menemukan jenis analisisnya apa, teknik analisisnya apa, cara melakukan pendataan dengan menggunakan instrumen pendataan apa, kemudian cara melakukan penafsiran hasil analisis dengan cara apa, sampai pada cara teknik memvisualkan hasil analisis. Ya, nah ini adalah metodologi ya. Nah, teman-teman bisa mengembangkan metodologi ini menjadi bagian dari bab 2 kerangka pemikiran. Juga Anda bisa mengeluarkan metodologi ini menjadi satu bab sendiri. Ya, sama betulnya ini sama betulnya. Silahkan, ini sama betulnya. Ya, boleh, dua-duanya ini boleh. Ya, mau pilih yang mana, Pak Randy, yang paling bagus? Sama saja. Ya, sama saja. Hanya kalau yang dilepaskan menjadi bab sendiri, metode analisis, itu tentu ketebalan halaman mungkin sekitar 15% akan menjadi lebih tebal. Ya. Tapi kalau kita dalam menulis laporannya itu dibatasi oleh jumlah halaman, saya akan pilih metodologi masuk di dalam bagian bab 2. Namun kalau jumlah halaman itu tidak dibatasi, ya, maka saya akan pilih metodologi menjadi bab tersendiri, bab 3 misalnya. Ya. Oke. Nah, kemudian analisis dan hasil analisisnya. Ya. Itu tadi kan ada 4 bab ya. Kalau normalnya, bab 3 adalah analisis. Namun kalau misalkan di dalam bab 2 ini metodologi Anda jadikan sendiri menjadi bab 3, tentu kemudian berkembang elaborasinya menjadi bab 4 ya. Jadi bab 3 analisis menjadi bab 4 analisis ya. Nah, hasil analisis ini minimal meliputi 2 kerangka besar. Yang pertama adalah analisisnya itu sendiri. Yang kedua adalah Anda melakukan penafsiran atas analisis kuantitatifnya tadi itu. Analisis di sini sifatnya adalah analisis kuantitatif. Lalu kemudian yang kedua, Anda melakukan penafsiran atas analisis kuantitatifnya tadi itu. Misal, dari hasil analisis kuantitatif ternyata dari 10 kriteria motivasi tadi itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ada 10 kriteria. Kriteria nomor 7, 8, 9 ini, 7, 8, 9 ternyata mendapatkan skor paling tinggi dari para responden. Artinya, ciri motivasi, ciri ASN ciri ASN berkinerja tinggi itu ditandai oleh profil nomor 7, 8, 9. Tertinggi nih. Nah, lalu Anda tafsirkan, oh ternyata supaya ASN berkinerja tinggi, maka kita harus mempertahankan atau meningkatkan pendekatan kepada para ASN ini dengan memperkuat ciri-ciri nomor 7, 8, 9 ini. Nah, itu ya, itu penafsirannya. Ini nanti akan kita tuliskan di dalam laporan kita seperti itu. Nah, kalau misalkan dari hasil analisis ini atau dari penafsiran ini, Anda tertarik untuk mengelaborasi lebih dalam gitu ya. Ingat ini contohnya adalah bila kita tidak memiliki constraint jumlah halaman ya. Maka 3 ciri tadi itu, ciri 7, 8, 9, Anda bisa kembangkan menjadi bab tersendiri. Ciri nomor 7 menjadi bab 4, ciri nomor 8 menjadi bab 5, ciri nomor 9 menjadi bab 6. Nah, sehingga masing-masing ciri ini Anda bisa elaborasi menjadi lebih dalam untuk meyakinkan para pengambil kebijakan bahwa 3 ciri ini menjadi syarat penting untuk meningkatkan kinerja ASN. Nah, tentu ini akan menarik bila ini Anda uraikan dalam satu bab tersendiri ya. Boleh itu sangat boleh. Tapi syaratnya kalau tidak ada constraint halaman. Namun kalau ada constraint halaman, misalkan Anda harus menerbitkan dalam sebuah buku dan buku tersebut maksimal misalnya 200 halaman
kemudian dari 200 halaman itu penulisnya misalkan ada 10 orang, satu orang diminta untuk 10 halaman. Nah, berarti ada constraint halaman. Maka tentu saya merekomendasikan gaya tulisan Anda harus masukkan secara sederhana dalam satu bab saja, yaitu bab 3 yang ini, ya, yang sebelah kiri ini. Oke. Nah, dari hasil penafsiran ini kemudian Anda membuat kesimpulan, ya, ternyata dari 10 kriteria ASN berkinerja tinggi, ada 3 kriteria yang sangat penting untuk menjadi perhatian para pengambil keputusan. Sehingga dalam memberikan pembinaan kepada para ASN, 3 kriteria inilah yang harus menjadi perhatian. Ya, itu kesimpulannya. Sehingga rekomendasinya adalah Anda akan membuat satu pilihan kebijakan yang nanti akan dipilih oleh para pengambil keputusan, pengambil kebijakan. Ya, oh ternyata 3 inilah yang penting untuk menjadi alat melakukan pembinaan kepada ASN agar berkinerja tinggi. Ya. Kemudian cara penyajiannya, teman-teman, ya, yang saya sampaikan tadi, ya, cara penyajiannya. Nanti setelah teman-teman mendapatkan redaksi narasinya, Anda bisa sajikan dengan cara resmi, cara pertama, ya. Ini cara resmi ini yang tadi sudah saya sampaikan di depan ini adalah cara resmi, ya. Ini pola normal ini cara resmi. Nah, kalau Anda sudah mahir menggunakan cara resmi, maka Anda bisa mengkonversinya menjadi cara casual atau cara populer, ya, cara populer, ya. Jangan dibalik, ya, pengalaman saya, jangan dibalik. Anda menggunakan cara casual, kemudian konversi menjadi cara resmi, ya. Kalau dalam analisis kuantitatif, ya, pengalaman saya, Anda pakai cara resmi dulu, kemudian dari situ Anda ambil hal-hal yang sifatnya penting gitu, kemudian Anda konversi, Anda rewrite lagi dalam bentuk yang lebih casual, ya. Nah, bentuk yang lebih casual ini tentu akan lebih diminati bila Anda terbitkan dalam jurnal atau Anda terbitkan dalam bentuk buku. Misal, ini yang pernah saya lakukan. Misal, topik besarnya adalah tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, kemudian saya diberi jatah halaman 300 halaman, ya, manajemen sumber daya manusia. Saya diberi jatah 300 halaman. Nah, kemudian saya akan memilih, ya, dari 300 halaman itu berapa bab. Saya akan milih, saya akan desain bab saya. Oke, saya akan ketemu 5 bab, ya. Bab 1 prolog, bab 2, 3, 4 itu adalah substansinya, bab 5 itu adalah epilognya, ya, kesimpulannya, kesimpulan dari substansi 2, 3, 4 tadi itu kan ada 5 bab, ya. Nah, bab 1 itu adalah prolog, kemudian bab 2, bab 3, bab 4 ini substansinya, kemudian bab 5 adalah epilog dan kebijakan yang saya rekomendasikan dalam buku itu. Nah, dari 3 substansi ini, substansi pertama manajemen sumber daya manusia di birokrasi, kemudian manajemen sumber daya manusia di swasta, BUMN, di manajemen sumber daya manusia di BUMN, dan manajemen sumber daya manusia di BUM swasta, ya. Nah, maka saya akan melakukan 3 kajian mengenai kinerja SDM birokrasi, kinerja mengenai SDM BUMN, kinerja mengenai SDM badan usaha milik swasta atau swasta. Nah, 3 ini saya akan pilih 3 ini substansinya, ya. Nah, bila saya ingin menuliskannya dalam buku, maka saya akan pilih untuk menyajikan hasil argumentasi saya ini, ya, dalam bentuk casual. Jadi bab 2, bab 3, bab 4 tadi itu secara substantif saya akan tulis dalam bentuk secara casual atau populer, ya, tidak dalam bentuk resmi. Kalau dalam bentuk resmi akan kaku buku itu, ya, buku itu akan kaku. Nah, para pembaca tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama dengan kita, ya. Pembaca itu menginginkan penjelasan dalam bentuk tulisan yang mudah dimengerti. Nah, maka cara casual ini lebih menjadi pilihan dalam Anda menyajikannya dalam bentuk ilmiah populer, ya, di dalam jurnal ilmiah populer, misalkan dalam jurnal ilmiah populer, atau misalkan di dalam Kompas, ya. Anda bikin
artikel gitu, biasanya di halaman berapa itu Mas Faik ya? Kompas itu halaman 5 apa 6 gitu ya. Anda tulis di situ kan cuma 2,5 halaman paling. Halaman 2 spasi ya. Itu cukup. Nah, ini cara casual yang lebih cocok ya. Oke, langkah kedua, wah ini waktu saya memang mepet sekali ya. Langkah kedua adalah pahami narasi penyusunan pendahuluan ya. Mengapa Anda perlu mengangkat suatu masalah? Tadi sudah saya sampaikan. Ini berdasarkan dua pernyataan yang saling kontradiktif ya, dua pernyataan yang saling kontradiktif. Kemudian yang berikutnya di dalam menyusun identifikasi, Anda kemudian baru menyusun judul. Nah, ini penting ya. Anda tips dari saya ya, judul itu baru muncul setelah Anda melakukan identifikasi atas suatu pernyataan yang ada di lapangan ya. Nah, barulah Anda menyusun judul. Nah, sehingga judul itu bisa menjelaskan 4 hal sekaligus, yaitu objek analisisnya apa, lalu hubungannya di dalam antar kata dalam judul itu mana ya, tujuan dari judul itu apa, lalu metode analisisnya itu kelihatan. Contoh misalkan ya, ini formalnya, resminya, identifikasi kebutuhan kesejahteraan aparatur sipil negara untuk peningkatan insentif aparatur sipil negara yang berkinerja tinggi. Ini resminya. Kemudian yang casualnya atau populernya adalah kajian model kesejahteraan aparatur sipil negara. Beda ya. Oke. Nah, beda ya. Jadi resminya judulnya ini. Ini kalau cara resmi. Nah, nanti ketika Anda mengubahnya dalam cara casual, judulnya menjadi lebih simple ya. Beda ya. Ini. Jadi ketika Anda membuat judul, Anda harus bikin identifikasinya dulu ya. Nah, ini contohnya ya. Ini saya lewati aja. Ini pernyataan dua masalah tadi yang sifatnya dua pernyataan yang saling kontradiktif ya. Ini nanti kita lewati saja dulu ya, nanti pada saat latihan barangkali ya, ini perlu. Nah, kemudian Anda melakukan penelaahan atas masalah. Anda harus menelaah berbagai fakta sebagai alternatif esensi permasalahan. Suatu A contohnya adalah kita bisa menggunakan pendekatan causal relations. Suatu A maka suatu B ya. Jika A maka muncul B. Jika ada A maka muncul suatu B. Ini causal relation ya. Itu problem reviewing. Nah, ini akan muncul di dalam perumusan masalah. Misalkan kesejahteraan ASN itu tinggi, maka visi misi kalau kesejahteraan ASN dan visi misi organisasi. Bila kesejahteraan ASN tinggi, maka visi misi organisasi tercapai. Bila kesejahteraan ASN tidak tinggi, maka visi misi organisasi tidak tercapai. Ya. Itu ya, jika maka ya, Anda bisa pakai causal relation. Kemudian problem formulation, ya, Anda bisa menggunakan salah satu dari 3 teknik ini, teknik induktif dan teknik deduktif, atau teknik theory of change atau teknik dynamic model. Ya, ini pendalamannya perlu dilakukan tersendiri ya. Nah, ini saya sampaikan dulu overview-nya. Nah, problem formulation-nya kesejahteraan ASN ya, terus kemudian visi misi organisasi tidak tercapai. Lalu identifikasi masalahnya apa? Faktor yang berhubungan dengan kinerja ASN. Nah, lalu Anda membuat tujuan, yaitu Anda berupaya untuk menyusun rekomendasi faktor apa sih yang berhubungan dengan kinerja ASN. Nah, ini sebagai bagian dari solusi ya. Sehingga Anda perlu mendefinisikan faktor-faktor yang paling menentukan agar kinerja ASN itu tinggi. Nah, ini sebagai bentuk insentif apabila ASN itu berkinerja tinggi. Nah, problem solve ya. Ini kira-kira kerangka berpikirnya kalau kita menggunakan teknik deduktif ya. Ini teknik deduktif ya. Ini contohnya salah satunya ini. Lalu kita kemudian membuat narasi goal, menentukan tujuan penuntasan masalah, menjawab alasan mengapa kinerja tadi itu bisa meningkat, bagaimana cara kinerja ASN itu bisa meningkat tinggi sehingga visi organisasi bisa tercapai ya. Apa sih yang harus dilakukan ya? Nah, disinilah muncul tujuan. Narasi tujuan itu dari hubungan antara identifikasi faktor dengan rekomendasi. Nah, ini adalah bagian dari tujuan. Lalu manfaatnya apa? Ya, ini subjektif ya yang saya bilang tadi itu.
subjektif. Manfaat ini bisa untuk Anda sendiri, untuk pimpinan, terserah Anda. Sangat terserah Anda, tidak ditentukan oleh apapun. Ya. Nah, langkah ketiga adalah memahami narasi penyusunan dengan menggunakan konstruksi logika konsep. Ya. Yang pertama adalah dengan studying previous research, ya, menelaah kesimpulan pada pengkajian atas permasalahan yang sama yang pernah dibahas terdahulu. Silahkan Anda melihat hasil kajian serupa, ya, atau mirip gitu ya. Anda ambil sebagai salah satu kajian yang sifatnya empiris atau historik, ya. Sehingga Anda bisa menemukan misalnya ada 1, 2, 3, 8 ya, faktor yang menentukan agar ASN berkinerja tinggi. Oh, ternyata ada 8 faktor nih supaya ASN bisa berkinerja tinggi. Ya. Oh, nggak hanya 8, nggak hanya 9, bahkan ada 18 ya. Ada 18. Ya, misalkan faktor pertama, asal unit kerja. Faktor kedua, jabatan. Ada 18 faktor yang menentukan ASN berkinerja tinggi. Ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian dari situ Anda merumuskan faktor-faktor kinerja ASN. Ada 14 faktor, misal kinerja, jabatan, usia, ya, dan seterusnya. Dari sini kemudian kita bisa menentukan mana yang merupakan faktor yang sifatnya determinan, penentu. Nah, saya akan kasih nama, kasih simbol 14 faktor penentu itu adalah X1 sampai X14. Ya. Kemudian faktor yang ditentukan, faktor yang faktor yang akan dipengaruhi oleh 14 tadi itu. Apa? Penghargaan, bentuk penghargaan, penghargaan finansial, penghargaan non finansial. Sehingga saya akan membuat satu hubungan konstruksi konsep tadi itu antara lain adalah dengan cara menyebutkan, nah ini langkah keempat ya, dengan cara menentukan 14 variabel ini sebagai variabel X, sebagai variabel penentu, dan 4 variabel ini sebagai variabel yang ditentukan atau prominent indikator. Yang 14 ini adalah determinan, yang 4 ini adalah prominent atau yang ditentukan, ya, variabel yang dipengaruhi. Ya. Nah, dari sini saya melakukan identifikasi item-item yang diperlukan dalam pengukuran. Variabel pertama asal unit kerja, ya. Indikatornya adalah nomenklatur. Pertanyaannya adalah nomenklatur unit kerja. Skalanya adalah ordinal, ya. Ordinal, skala itu ada 4 ya, noir hitam, bahasa Perancis, noir hitam. 4, ada 4 ya. Paling rendah itu nominal. Kemudian di atasnya ordinal, di atasnya lagi interval, di atasnya lagi adalah rasio. Ya, paling rendah itu nominal. Nominal ini dipakai bila kita menggunakan data yang sifatnya mesokuantitatif, ya, mesokuantitatif. Data yang berada di antara kualitatif sampai kuantitatif itu mesokuantitatif. Ya, itu nominal. Skornya karena ordinal, insentif rendah itu jalur lambat, pekerjaan tidak bergengsi. Kemudian skor 2, insentif rendah, jalur karir lambat, bergengsi. Dan seterusnya ini ya, kita bisa pelajari ini lebih lanjut nanti bila kita menginginkan elaborasi lebih dalam praktek. Variabel kedua dan seterusnya sampai 14 variabel X tadi itu X1 sampai X14 kita tentukan variabelnya, indikatornya apa, pertanyaan apa, lalu skalanya. Nah, secara statistika, bila 14 variabel ini kita anggap sebagai determinan variabel dan datanya kita ambil dari purposive random sampling, maka jenis skalanya minimal harus ordinal. Ya. Oleh sebab itu, nanti 14 pertanyaan ini semua jawabannya harus berskala ordinal. Ya. Sehingga setara. Ini disebut sebagai prinsip kesetaraan dalam pengukuran indikator. Ya, maka semua harus ordinal. Ya, 14-14-nya ini harus skalanya minimal ordinal semua. Ya. Bagaimana Pak kalau misalkan separuhnya ordinal, separuhnya interval? Boleh. Nah, nanti akan berpengaruh pada teknik statistika yang akan digunakan. Ya. Oke, ini saya teruskan selanjutnya ya. Ini ada 14 variabel tadi itu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kita melakukan defining solution.
Peningkatan kinerja ASN dapat dilakukan dengan menerapkan 14 faktor area kinerja tersebut. Nah, ya ini defining solution-nya. Berarti langkah kelima kita sudah mulai memilih nih apa metode risetnya ya. Tadi sudah saya sampaikan metode risetnya adalah dua sampel ya, pasti non parametrik ya karena menggunakan skalanya ordinal, pasti non parametrik, maka menggunakan statistikanya non parametrik, dua sampel ya, sampel X dan sampel Y gitu ya, dua sampel X dan Y di mana dua-duanya bersifat independen. Nah, maka kita tinggal memilih nih ini antara tekniknya high square atau C kuadrat atau median atau mean width nih ya, ini ada 3 nih. Nah, ini untuk menjelaskan variabel X sebagai variabel bebas dan Y sebagai variabel terikat. Nah, kalau kemudian yang kita ingin jelaskan di sini adalah hubungan antara ASN di suatu klaster X, di suatu klaster Y1 dengan suatu klaster Y2. Nah, berarti ada dua klaster ini kita akan bandingkan ini. Nah, sehingga ini akan kuat apa enggak analisisnya ya. Bila seperti ini, maka jenis penelitian kita adalah penelitian kajian explanatory. Itu ya, ini sudah. Sebetulnya kalau Pak Randy, kalau misalkan sampelnya tadi itu kita menggunakan data rasio ya, data dengan skala tertinggi rasio. Nah, kita bisa pilih parametrik, statistika parametrik. Nah, kemudian karena dua-duanya rasio, maka variabel yang dipilih adalah variabel bebas terhadap variabel tergantung, maka kita bisa menggunakan teknik statistika regresi simple ya, bisa monoregresi atau menggunakan multiple ya, atau multi regression ya, MANOVA. Ini kalau regresi sederhana atau regresi yang multiple jamak ya, multiple ini MANOVA ya. Bisa ini silahkan teman-teman, tergantung skala pengukurannya. Kalau Anda menggunakan ordinal ya pakai yang non par. Kalau skalanya rasio Anda bisa pakai parametrik dengan menggunakan ini. Tentu teknik statistikanya berbeda ya. Kemudian kita menggunakan teknik pengujian tadi sudah saya pilih untuk menjelaskan hubungan antara X, Y, X-nya bebas, Y-nya terikat ya. Kemudian di Y-nya itu ada dua klaster yaitu Jogja dan Jawa Barat. Nah, ini maka kemudian saya menggunakan teknik statistika sesuai dengan pilihan ini ya, sesuai dengan pilihan skalanya ya, kemudian dengan hubungan antara indikatornya ya, maka saya muncul di situ harus menggunakan high square ya. Nah, dari sinilah kita menggunakan dua kelompok variabel, dari variabel bebas sebagai variabel kontrol yaitu variabel X, dan variabel terikatnya adalah variabel Y ya. Nah, ini variabel kontrolnya adalah ASN di Jogja dan variabel tesnya atau running variabelnya adalah ASN di Jawa Barat ya. Sehingga cluster nanti kita berarti menggunakan teknik sampling stratified cluster sampling ya, stratified cluster sampling. Sorry bukan stratified, purposive cluster sampling ya. Nah, ini model hubungan yang saya coba bangun ya, menggunakan chi-square ya, bacanya high square bukan chi-square ya, high, ini chi, ini huruf abjad Yunani ya, Greek letter ya, bacanya itu high square ya. Nah, ini variabel analisisnya ini untuk DIY Jawa Barat ya, terus kemudian DIY Jawa Barat ini variabel analisisnya, ini X-nya, ini Y-nya. Ini kemudian saya bikin regresi ya. Dari sini, dari hubungan antar klaster ini saya gunakan high square, kemudian hubungan antar variabel saya gunakan regresi ya. Oke. Lalu kemudian defining data, memeriksa jenis data, tentu ini kita periksa ya, benar enggak ini dan seterusnya ya. Kemudian kita melakukan data collecting ya, dengan melakukan turun lapangan dengan menggunakan kuesioner ya. Nah, unit analisisnya orang, institusi, wilayah. Nah, ini ada dua berarti.
Unit analisisnya adalah orang dan wilayah, ya. Yang orang kita pakai untuk menghubungkan antara variabel kontrol dengan variabel tes, ya. Dan untuk region atau wilayah kita mencoba menghubungkan antara variabel X dengan variabel Y-nya. Oke. Nah, dari situ kita kemudian dapat datanya, dapat data, ya. Kemudian kita melakukan pengolahan data, menyusun model statistikanya. Ya, dalam model matematika kita tidak perlu, ya. Nah, kita kemudian membuat running modelnya menggunakan software, bisa Excel, ya. Excel yang versi sekarang itu sudah Anda bisa menggunakan teknik statistika dan menggunakan software Excel. SPSS atau Stata atau EView. Saya suka pakai SPSS, ya, kalau untuk kuantitatif. Selain itu, Anda juga bisa pakai software Python atau software RStudio, ya. Ini tentu Anda harus memahami library di dalam software Python dan RStudio tersebut, ya. Nah, hasil pengolahan datanya seperti ini, ya, ketemu nih, ya, dari tadi modelnya tadi. Ini visual berupa tabel yang saya sebut visualisasi dalam bentuk tabular, ya. Nah, ini kemudian visualisasinya dalam bentuk tabular ini, ya. Kemudian juga Anda bisa Anda bisa juga munculkan dalam bentuk bagan grafik, ya. Bisa juga dalam bentuk chart, dalam bentuk, kemudian yang ketiga supaya lebih atraktif dalam bentuk peta, menghubungkan antara peta Jogja dengan peta Jawa Barat, ya, di mana domisili dua karakter ASN tadi yang kita coba perbandingkan, ya. Nah, dari situ kemudian kita membuat menginstitusionalisasi, membumikan temuan kita itu, ya, dalam bentuk kesimpulan tentunya nanti, ya, dalam bentuk kesimpulan. Ini controlling action-nya, pengendalian terhadap kesimpulan tadi itu. Terus kemudian kalau perlu kita melakukan evaluasi atas hasilnya dengan cara kita mencoba ulang, ya. Ini salah satu praktek di mana kita ingin menentukan apakah hasil kita itu robust apa enggak, ya. Nah, ini contoh contoh laporannya itu bentuknya jadinya kayak begini, ya. Ya, ini saya benar-benar mohon maaf gitu, ya. Mungkin buat sebagian dari teman-teman ini agak cepat, ya, atau mungkin kurang jelas, ya, karena memang waktu yang disediakan sangat terbatas sehingga mungkin tidak seluruh informasi yang saya sampaikan di sini bisa teman-teman dapatkan. Nah, ini bukan contoh, ya, bentuk jadinya seperti ini, ya. Perumusan aspek-aspek yang menentukan kesejahteraan aparatur sipil negara, ya, untuk peningkatan insentif aparatur sipil negara yang berkejaran tinggi, ya. Ini judulnya berarti judul populer, ya. Judul populer, ya. Ini bentuknya kayak begini, ya. Murni saya sampaikan bentuknya dalam bentuk tabular, ya. Nah, yang bentuknya populer atau bentuknya lebih casual gitu, ya, yang lebih ringkas juga ada, ya, itu saya tambahkan visualnya dengan cara spasial. Saya kira begitu, waktunya mungkin lebih 7 menit, ya. Mungkin nggak tahu saya ini gimana cara ngatur waktunya, Mbak Jelita, apakah masih ada tanya jawab atau gimana ini? Ya, Nggak susah ini, ya. izin Pak Randi, Bapak Ibu mungkin kita buka kalau ada satu orang penanya untuk Pak Randi. Kalau enggak mungkin nanti di akhir pemaparannya Pak Hilmi, tapi Pak Randi mungkin masih ada kegiatan, jadi mungkin Bapak Ibu bisa diselesaikan pertanyaan ya silakan Pak Sahirianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu. Ya, silakan, Ya. Mas. Ya. Dengar Pak, ya. Ya, baik. Ini agak siluet Pak gambarnya karena di belakang nih masih di kantor, ya. Tadi terima kasih banyak Pak Randi atas pemaparannya, Pak. Banyak informasi-informasi dan
saya terasa mengulang, Pak, waktu zaman kuliah dulu karena banyak data-data statistik, Pak ya. Nah, itu kalaunya digali lebih dalam mungkin memerlukan waktu yang lebih lama lagi, dan itu sebenarnya sangat penting, Pak, bagi kami, bagi calon penulis pemula, Pak, yang notabene kami masih baru, Pak, gitu, Pak. Nah, ada beberapa hal tadi, penekanan-penekanan yang Bapak sudah sampaikan di awal terkait dengan pertama dengan judul, Pak ya. Judul tadi kalau karya ilmiah populer bisa panjang, Pak ya. Tapi dengan judul yang casual itu bisa lebih menarik dan lebih attraction grabbing katanya, bisa menarik Ya, perhatian katanya gitu. Kalau ya. nah, itu kami ingin mengetahui, Pak, misalnya untuk judul buku, apakah ada batasan kata, Pak? Berapa kata supaya misalnya kita menulis di karya ilmiah itu kan biasanya panjang-panjang, Pak. Tapi kalau Ya, judul, apakah ada batasan katanya? Terus yang kedua, Pak, sebenarnya saya punya konsep penulisan itu pengolahan data hasil lapangan, Pak, gitu, hmm, yang sifatnya kuantitatif dan dikualitatifkan juga, Pak. Apakah ada cara atau metode kolaborasi, Pak, sehingga bisa menghasilkan data yang cepat tetapi tetap akurat gitu, Pak. Itu aja, Pak Randi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Langsung jawab ya Mbak ya. Silakan Pak, ya dipersilakan. Nah, jadi memang Mas atau Pak Saryanto, tentu kalau kita menggunakan kalau kita ingin membuat satu buku, tentu kita akan kesulitan kalau langsung menulis dalam bentuk buku sebagai hasil dari pelampiasan gagasan kita yang harus dipertanggungjawab, harus ada pertanggungjawabannya, ya. Kita melampiaskan gagasan kita dalam bentuk satu tulisan. Nah, tulisan tersebut tentu harus memiliki bobot yang kuat, ya, bobot yang kuat. Karena saya diminta untuk supaya bisa punya bobot yang kuat, berarti memiliki argumentasi yang kuat. Nah, tentu dengan argumentasi untuk bisa memperoleh argumentasi yang kuat, maka saya harus melakukan satu kajian. Nah, tentu saya harus menggunakan satu metode ilmiah tertentu, ya. Nah, untuk seperti itu, maka saya akan menggunakan judul resminya seperti ini. Nah, ketika yang saya contohkan tadi ya, ada payungnya adalah manajemen sumber daya manusia. Nah, saya pilih tiga tiga kelompok gitu ya. SDM birokrasi, SDM BUMN, SDM badan usaha milik swasta atau swasta. Judulnya resmi kayak begini nih. Di awalnya saya bikin kajian risetnya ya. Nah, ketika sudah muncul hasilnya, kita akan bisa bikin casual tulisan, ya, tulisan yang sifatnya casual dengan judul yang casual juga, yang eye catching, yang eye catching gitu ya. Nah, berarti nggak bisa kita pakai judul yang panjang. Tentu kita harus pakai judul yang pendek, yaitu kajian model kesejahteraan SDM. Gitu ya. Judul, wah ini teknik menentukan judul ini bisa 1 jam lebih sendiri nih Mas ya sebetulnya. Singkatnya begini, saya kasih 2 tips. Ya. Judul itu maksimal kalau bisa 5 kata. Ya, dari segi banyaknya kata maksimal 5 kata, nggak lebih. Yang kedua, judul kalau bisa Anda munculkan yang ini sifatnya negatif. Nah, gitu ya. Misalkan kajian model kesejahteraan aparatur sipil negara. Itu kan kurang negatif ya. Model kesejahteraan SDM atau model manajemen SDM kurang ya. Ya, membenahi SDM
koruptif. Nah, misalkan gitu, Mas. Ya, Anda gunakan judul yang apa istilahnya? Intriguing gitu ya. Membenahi SDM koruptif di birokrasi, BUMN, swasta. Nah, gitu. Wah, itu judulnya eye catching. Nah, syaratnya bila Anda menggunakan judul yang penuh intrik tadi itu ya, yang negatif tadi itu ya, syaratnya tentu Anda diminta untuk menyajikan buku tadi itu dengan narasi yang argumentasinya kuat. Nggak main-main. Kenapa? Kalau Anda nanti menyajikan dalam bentuk argumentasi yang lemah, orang baca, wah ini dipikir bohong. Nah, itulah. Jadi judul yang intrik itu hanya bisa bila kita mendahuluinya dengan melakukan kajian ilmiah dulu. Gitu, Mas. Kira-kira ya. Kira-kira pendeknya seperti itu, Mas. Panjangnya nggak cukup waktunya ya. Nggak puas. Pasti Mas Haryanto nggak akan puas. Karena waktunya singkat. Saya kira gitu. Satu pertanyaan lagi, Mbak. Cerita, monggo. Boleh Pak, monggo ada yang mau bertanya kah Bapak Ibu? Dipersilakan. Ini saya panik ini soalnya waktunya mepet ya, Mbak ya. Yuk, Izin Pak, Bang. apa nih? Dengan Said Pak, Said Ya, di silakan. Sakerland Aceh. Ini Pak, misal kita mengangkat satu tesis menjadi sebuah buku kajian, itu ada nggak tipsnya Pak? Gimana, Mas? Misal Gimana, kita gimana? mengangkat suatu tesis karya tulis ilmiah hasil dari Pak S2 itu menjadi satu buku kajian. Ada nggak tipsnya? Karena saya pernah juga sharing sama teman-teman waktu kuliah dulu, ada juga tesis itu dijadikan karya tulis berupa buku gitu. Ya, Ya, cuman apa mekanismenya Pak, mungkin bisa Bapak tolong berikan tipsnya ataupun seperti apa, masih Pak? kalau topik dari tesis S2 Anda itu umum gitu ya, misalkan manajemen SDM gitu ya, itu kan umum sekali ya. Kemudian itu Anda konversi menjadi buku, bisa sih bukunya terbit, tapi nggak laku. Kan gitu ya. Nah, yang Anda inginkan itu apa? Cuma sekedar terbit jadi buku, titik. Atau Anda ingin buku Anda dibaca oleh 5.000 orang. Satu. Yang pertama adalah buku itu sekedar terbit. Yang kedua, buku itu dibaca oleh 5.000 orang dan memberikan efek. Ya. Yang ketiga, Anda memperoleh royalti yang besar akibat Anda mampu mencetak buku tersebut lebih dari 5.000 eksemplar. Yang keempat, Anda terkenal. Dari situ dampaknya adalah Anda diundang ke sana kemari. Kayak John Naisbitt gitu ya. Megatrend 2000 gitu. Kayak Seven Habits-nya, siapa namanya? Seven Habits itu ya. Itu dari hasil riset. Nah, kalau sekedar nerbitin buku, bisa tesis itu tadi itu. Manajemen SDM. Umum. Ya. Nah, Anda coba, kalau cita-cita Anda adalah empat-empatnya tadi itu, terbitin buku, satu, dibaca oleh 5.000 orang, tiga, dapat royalti, empat, Anda terkenal sehingga diundang ke sana kemari, empat ini, maka Anda harus bikin tesis yang nggak umum. Apa itu tesis yang nggak umum? Yang judulnya yang berangkat dari kasus yang sangat spesifik. Very spesifik. SDM kan terlalu luas, Pak Ahmad, Pak Said Ahmad. Ya. Nah, Anda kerucutkan apa itu? Anda kerucutkan. Anda pilih yang lebih spesifik, very spesifik. Misalkan DNA etnis Aceh dalam SDM unggul. Wah, gitu. Misalkan gitu ya. Studinya terhadap DNA orang Aceh bahwa untuk bisa menjadi SDM unggul itu seseorang harus dites DNA-nya. Dan DNA-nya harus sama dengan DNA orang Aceh. Pasti SDM unggul. Wah, itu kan intrik ya. Judulnya intrik. Orang Jawa yang baca kayak gitu pasti panas. Wah, cari buku itu.
ini bukunya Pak Zayed saya cari ini di toko buku. Wah, orang Jawa kayak saya ada 5.000 orang baca. Nah, kedua, Pak Zayed berhasil dibaca 5.000 orang. Ketiga, karena 5.000 orang bukunya tebal, royaltinya besar. Pak Zayed akhirnya diundang oleh Bapeda dari Pulau Jawa. Ke Jawa Tengah, undang Pak Zayed. Gimana ini caranya Pak Zayed bisa menentukan DNA ini? Nah, gitu ya. Pak Zayed harus praktek ya. Itu. Oke. Jadi untuk bisa bikin judul yang 4 kategori ini, bahkan 5 ya. 1, sekedar cetak buku. 2, sekedar jadi buku selesai ya. Nggak laku urusanmu gitu ya. Nggak laku ya udah gitu. Gitu. Yang kedua, dibaca sehingga memiliki efek. Yang ketiga itu Anda punya penghasilan dari buku itu karena cetak karena dengan dibeli oleh semakin banyak royalti semakin tinggi, penghasilan semakin tinggi gitu ya. Yang keempat, Anda terkenal sehingga bisa diundang ke sana kemari gitu ya. Ya. Yang kelima ini ya, Anda bisa mengembangkannya menjadi judul buku lain yang lebih atraktif. Sekali Anda mempunyai buku dengan judul yang atraktif, yang intriguing ya, berikutnya pasti Anda akan mampu mengembangkan judul lain yang lebih intriguing juga. Yakin itu. Itu pengalaman saya, Mas. Saya punya 68 buku, Mas, soalnya. Jadi, pertama, kedua, ketiga, masih buku sekedar cetak, gitu ya. Begitu sampai buku ke-10, 15, saya udah mulai tahu nih, judul buku yang kira-kira bisa laku, dijual sampai pembelinya 10.000 orang, itu saya jadi tahu. Saya kira itu, Mas Zayed. Ya. Oke, gimana Mbak cerita? Saya akhiri atau masih ada yang tanya? Wah, kasihan Ya, ini penganggur sepertinya berikutnya. sesi Bapak Selesai ya? dicukupkan Bapak apa? Iya. Iya, siap. Nanti kalau misalnya sesi luring ada kesempatan untuk bertemu Pak Randi, bisa rekan-rekan peserta juga langsung menanyakan beberapa hal yang ingin ditanyakan kepada Pak Randi terkait data, begitu? Iya. Ya, itu aja lah. Iya siap. Terima kasih Oke. banyak. Mohon maaf sekali Pak Randi karena memang ada keterbatasan waktu. Kita harus akhiri Ya. sesi Bapak di siang hari ini. Begitu Pak Randi. Terima Ini kasih sekali pembicara Bapak. berikutnya udah hadir. Siapa ya? Pembicara berikutnya Pak Hilmi sudah hadir Oh, Bapak Pak Hilmi yang izin. tadi itu. Oke. Ini saya dengerin sedikit Betul. Pak Hilmi ya, boleh ya? Boleh Pak. Ya. Boleh banget. Banyak Barangkali juga boleh. barangkali nyantol ini. Nanti saya punya waktu sampai jam 3:30 mungkin dengerin Pak Hilmi. Monggo Pak Hilmi. Monggo Mbak Cerita. Terima kasih teman-teman semua. Mohon Monggo. maaf ya. Terima kasih Pak Randi. Yes. Pendek Terima banget kasih. ya. Monggo Pak Hilmi Ya, untuk terima melanjutkan kasih Pak kelas. Dirjen. Ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Randi. Saya ikut semangat mendengarkannya tadi. Runut, terstruktur, dan bisa saya simak dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu yang masih bertahan, selamat sore. Ini memang jam-jam berbahaya, tetapi semoga kita tetap semangat ya. Kali ini kita akan mencoba untuk melihat hasil karya teman-teman terhadap film pendek yang sudah kita tonton tadi. Kita akan lihat apakah kemampuan kita untuk menarasikan sudah cukup baik. Saya akan share screen dan semoga tidak ada tidak ada yang terlewat. Saya langsung saja secara acak ini mengambil salah satu karya dari, sebentar, saya cek siapa namanya, dari Kak Elizan. Elizan ini cewek cowok ya? Namanya kayak cowok sih, tapi nggak tahu, kan nama itu tidak seksis ya, kadang-kadang namanya Eko ternyata cowok.